Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader semuanya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel saya. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung di channel saya, silahkan join di channel saya, dan mudah-mudahan apa yang ada di dalam channel saya ini bisa memberikan edukasi ataupun inspirasi bagi teman-teman semua. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan ekstrim dan juga momentum. Ya, di beberapa komentar di channel saya itu masih banyak sekali yang ragu atau bingung antara ini ekstrim atau ini momentum, dan mana yang mau di follow, ekstrimnya atau momentumnya. Oke, sekarang saya akan coba membahas mengenai perbedaan ekstrim dan momentum. Oke, baik ya teman-teman, di sini langsung saja contoh antara ekstrim dan momentum. Ya, di sini coba saya tandakan dulu. Nah, di sini ini yang saya beri tanda, ini ada tanda-tanda ekstrim ya. Di sini ada tanda-tanda ekstrim. Kenapa? Teman-teman harus paham, ekstrim ini fungsinya untuk apa? Ekstrim hanya sebagai sinyal awal. Ya, sekali lagi, ekstrim itu berfungsi hanya sebagai sinyal awal. Dia tidak memiliki yang namanya konfirmasi valid bahwa price ini akan benar-benar berubah tren ketika ada ekstrim. Tidak ya. Jadi dia hanya sebagai sinyal awal. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada MA5 high ini keluar, kemudian ada candle reverse, kemudian ada candle retest. Nah, ini adalah ciri-ciri ekstrim. Ya, ciri-ciri ekstrim. Kalau dikatakan ini ekstrim, ya ini adalah ekstrim. Tetapi di sini ada momentum. Kemudian dia membuat candle reverse. Ini yang memvalidkan ciri-ciri ekstrim. Nah, setelah di sini muncul ciri-ciri ekstrim, kenapa dia terus naik? Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Jadi begini, ekstrim ataupun momentum itu sama. Kenapa? Karena setiap kali terjadi ekstrim, ya ekstrim dalam keadaan seperti ini, BB menegak, ini sama-sama memiliki momentum. Ya, memiliki momentum. Kemudian MA5 ini keluar. Ini adalah ciri-ciri ekstrim. Memang benar ini ekstrim. Nah, tetapi ekstrim ini memiliki yang namanya TP wajib. Di mana TP wajibnya? Yaitu di area MA5 dan MA10 berlawanan. MA5 dan MA10 berlawanan. Ketika ekstrim ini sudah terbentuk, dia sampai di area MA5 berlawanan di area sini. Ini yang disebut dengan TP wajib. Kenapa ada TP wajib? Karena gini teman-teman, ketika ekstrim ini terbentuk dan dia berada di area TP wajib, ya, ini perjalanan ekstrim sudah selesai. Perjalanan ekstrim sudah sampai di sini saja. Ya, jadi ekstrim setelah terbentuknya ekstrim, ketika dia sudah sampai TP wajib, ya sudah selesai. Dia punya misi hanya sampai di TP wajib. Setelah TP wajib, ketika nanti muncul yang namanya candle arah kukuh, baru candle arah kukuh itulah yang bisa dikatakan atau syarat untuk merubah tren. Tetapi kalau yang namanya ekstrim ini dia tidak bisa dikatakan untuk merubah tren. Makanya Ciku Oma Ali mengatakan harus ada TP wajib setelah ekstrim. Kenapa? Karena area TP wajib ini adalah area re-entry bagi momentum yang ada di sini. Nah, jadi kalau teman-teman follow momentumnya di area TP wajib ini harus komplit setup untuk SOP re-entry.
Itu. Jadi jangan takut ketika kita mau buy untuk momentum yang ada di sini, dia masuk di area re-entry, kita mau buy, kita ragu ini ekstrim atau momentum. Nah, ekstrim ini perjalanannya hanya sampai di MA5 berlawanan atau MA10. Maksimum di mid BB. Perjalanan dia hanya sampai di situ. Setelah itu dia tidak memiliki apa-apa lagi. Karena misinya sudah selesai gitu loh. Jadi ketika ada ekstrim, teman-teman nggak usah takut untuk masuk di setup sell ataupun buy. Nah, contoh lagi di sini. Nah, ini coba perhatikan, ini ekstrim. Ada momentum, ada ekstrim. Ekstrim yang membawa momentum atau momentum yang memiliki ciri-ciri ekstrim, sama aja. Ya, di sini saya besarkan dulu. Kalau kita mau buy di sini, memang ada yang ragu, ini ekstrim, tapi saya mau buy. Tapi ada ekstrim, bagaimana saya mau buy di sini? Nah, teman-teman nggak usah ragu, ekstrim ini perjalanannya hanya sampai di TP wajib. Dan area TP wajib ini adalah area re-entry bagi momentum yang ada di sini. Itu sebabnya diberi yang namanya TP wajib. Gitu loh. Jadi TP wajib itu adalah area re-entry untuk momentum yang ada di sini gitu. Jadi jangan ragu atau takut ketika kita mau masuk setup sell ataupun setup buy, ada tanda-tanda ekstrim kita nggak jadi entry. Jadi selama area re-entry ini valid SOP-nya untuk SOP re-entry, teman-teman bisa entry di sini dengan SOP yang valid. Ekstrim itu sebetulnya ada ekstrim yang harus kita follow, ada ekstrim yang tidak harus kita follow. Seperti ini ekstrim yang tidak harus kita follow untuk merubah tren. Tetapi ekstrim yang kita follow untuk merubah tren itu selalu ada di SOP re-entry. Jadi kalau kita mau menggunakan ekstrim itu gunakan untuk SOP re-entry. Kalau untuk single time frame seperti ini, misalkan ini H1 ya. Misalkan H1 ada tanda-tanda momentum, ada tanda-tanda ekstrim, kita mau masuk buy untuk time frame H1. Ya, ini kita nggak usah ragu entry di sini teman-teman. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Apalagi sekali lagi dalam keadaan ini seperti ini, MA50 sudah cross dengan mid BB, ini menandakan uptrend. Ya, kalau ada setup buy di sini, kita bisa buy dengan SOP re-entry. Ya, besok saya jelaskan mengenai SOP re-entry yang valid. Ya, kali ini kita membahas ekstrim. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada ekstrim, ada momentum, kita bisa follow momentumnya ini untuk re-entry-nya. Tetapi wajib ada SOP yang valid untuk kita masuk re-entry di sini. Ya, itu contoh satu. Kemudian saya contohkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada satu contoh lagi dalam keadaan downtrend. Di sini sudah cross MA50 dengan mid BB. Ya, kemudian di sini ada momentum. Momentum ini membawa ciri-ciri ekstrim. Nah, banyak sekali teman-teman itu yang takut entry ketika dia memasuki area re-entry di sini. Karena di sini ada tanda-tanda ekstrim. Padahal ekstrim ini hanya sinyal awal. Dia tidak bisa menentukan price ini atau tren akan berbalik arah gitu. Misi ekstrim itu hanya sampai di TP wajib di sini. Kenapa di sini TP wajib? Karena ini adalah area re-entry bagi momentum yang ada di sini. Meskipun ekstrim ini valid, ya ini memang valid. Ada candle reverse, MA keluar, ada candle retest. Nah, jadi TP wajib adalah area re-entry bagi momentum
yang ada di sini. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah ragu atau takut kita entry follow setup, follow trend ketika ada tanda-tanda ekstrim. Trennya ini sudah downtrend ya. Saya sudah jelaskan banyak sekali mengenai MA50 dan MIDBB. Kalau sudah downtrend seperti ini, ada momentum dia memasuki area re-entry, meskipun di sini ada ekstrim, kita nggak usah ragu. Selama di sini SOP-nya valid untuk re-entry, kita bisa masuk entry. Jadi seperti itu perbedaan ekstrim dan momentum. Ada ekstrim yang harus kita follow, tapi itu di SOP re-entry, bukan ekstrim sebagai time frame 1. Seperti ini juga, ini ekstrim. Ada momentum juga. Nah, di area sini area TP wajib. Dan di area ini juga adalah area re-entry bagi momentum yang ada di sini. Di sini ada momentum. Ya, di sini ada TP wajib dan ini adalah area re-entry bagi momentum yang ada di atas. Meskipun di sini ada ekstrim, tapi nggak usah ragu kalau kita mau buy di sini, karena di sini masih ada momentum yang kuat. Gitu. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa TP wajib adalah area re-entry bagi momentum. Nah, beda lagi dengan ekstrim yang seperti ini. Ekstrim seperti ini biasanya sebagai syarat atau SOP re-entry. Jadi ketika sudah ada ekstrim, dia langsung price ini langsung naik dan naik, karena di sini ekstrimnya adalah ekstrim SOP re-entry. Ini di H1. Oke, ini di H1, di H4 ada re-entry. Tuh. Di H4 ada re-entry ya, dan ini ada CSAK yang tidak valid. Nah, untuk rahasia CSAK ini banyak sekali sebetulnya yang harus kita bahas, tapi karena memang waktunya tidak sesimpel seperti apa yang kita pikirkan, jadi sebetulnya rahasia CSAK itu banyak sekali teman-teman. Mana CSAK yang betul-betul valid 100%, mana CSAK yang hanya muncul CSAK saja, dia menjadi CSAK yang tidak valid. Oke, di sini saya jelaskan lagi mengenai ekstrim ataupun momentum. Nah, seperti ini. Ini kalau yang tidak paham akan ekstrim dan momentum pasti akan ragu untuk masuk entry sell di sini. Kenapa? Karena di sini ada tanda-tanda ekstrim. Meskipun ada momentum, ada ciri-ciri ekstrim, akhirnya tidak jadi entry di area sini. Nah, sebetulnya ini kan sudah jelas, sudah ada momentum, ada candle reverse, memang ini ekstrim, betul ini ekstrim. Tetapi ekstrim perjalanannya hanya sampai di TP wajib di area MA5, MA10, MIDBB. Hanya sampai di situ. Setelah sampai sini sudah selesai. Dia tidak memiliki misi apa-apa lagi. Cukup sampai di TP wajib, dan TP wajib adalah area re-entry bagi momentum. Itu. Jadi kalau kita mau entry di sini wajib menggunakan multi time frame dan SOP yang valid. Baru kita masuk entry. Kalau kita sembarang entry dalam artian dia sentuh MA5 kita entry, dia sentuh MA10 kita entry, kemudian dia running, berarti itu kebetulan kita sedang lucky, kita hoki. Tetapi kalau kita tidak sedang hoki, kita entry di sini price naik, dia kejar re-entry H4. Nah, itu yang sering terjadi. Besok saya jelaskan di momen re-entry, oke? Jadi seperti itu teman-teman, untuk ekstrim ataupun momentum itu sama. Ketika dalam keadaan BB menegak atau BB menurun. Ya, tetapi kalau keadaannya ekstrim sebagai konfirmasi re-entry,
atau sebagai SOP reentry, maka ekstrim itu kita follow. Kalau ekstrimnya hanya single time frame, kita misalkan ke H4, kita lihat ada ekstrim, kita masuk di reentry ekstrim single time frame. Nah, itu teman-teman harus berhati-hati gitu. Ini di H4 lagi. Banyak sekali memang tanda-tanda momentum yang memiliki reentry, momentum yang memiliki ekstrim. Ini ada momentum, ada ekstrim, ada TP wajib. Coba perhatikan, sesampainya di TP wajib, press running lagi, melanjutkan tren. Nah, meskipun di sini ada ekstrim valid, ini memang ekstrim, tapi ekstrim perjalanannya hanya sampai di TP wajib. Sampai di TP wajib selesai. Sudah. Dan area TP wajib adalah area reentry bagi momentum yang ada di area ini gitu. Clear ya, jelas ya teman-teman. Sekali lagi, momentum ataupun ekstrim dalam keadaan zone zero loss setelah crossnya di sini mid BB dan MA50, kita tidak usah takut untuk masuk entry ataupun re-entry ketika SOP di sini sudah valid. Oke, ini untuk highlight. Mungkin untuk lanjutan next video, di H4 ada momentum, ada re-entry ya, meskipun ini ada ekstrim tapi di sini ada re-entry. Bagaimana kita memvalidkan ini di time frame ketiga? Ini saya contohkan untuk highlightnya di M15. Oke teman-teman, perhatikan ini di time frame ketiga. Syarat wajib bagi saya atau bagi mata senja time frame ketiga, salah satunya dia memiliki divergen. Nah, ini untuk time frame ketiga. Time frame kedua di H1. Nah, teman-teman perhatikan time frame kedua di H1. Dia memiliki yang namanya BMW. Ada tanda-tanda BMW atau ciri-ciri BMW di sini. Nah, ini juga salah satu syarat atau SOP untuk time frame kedua. Besok saya jelaskan lagi mengenai detailnya SOP reentry ini. Tapi untuk time frame ketiga ini kalau saya wajib ada namanya divergen. Tuh, Awesom oscillator membentuk divergen untuk time frame ketiga. Cara masuknya bagaimana? Cara kita entry, next video akan saya jelaskan mengenai re-entry ini. Oke ya teman-teman, saya harap sekilas pembelajaran tentang ekstrim dan momentum ini teman-teman bisa dipahami. Ketika ada ekstrim ataupun momentum, atau bahasanya momentum yang memiliki ekstrim seperti ini, teman-teman nggak usah ragu untuk masuk entry ya. Ketika ada ekstrim, ada momentum, perjalanan ekstrim hanya sampai di area TP wajib. Area TP wajib itu ada MA5, MA10, ada mid BB, maksimum di mid BB area TP wajib. Kalau kita mau masuk entry atau re-entry di sini, setelah ada momentum, ada re-entry, ini wajib menggunakan multi time frame. Ada SOP-nya. Jadi kita nggak usah ragu masuk re-entry-nya momentum yang di sini meskipun ada tanda-tanda ekstrim. Ya, seperti itu teman-teman. Perjalanan ekstrim hanya sampai di TP wajib. Setelah itu dia tidak memiliki fungsi apa-apa. Ya, misi dia hanya sampai di TP wajib. Karena apa? Karena TP wajib sebagai area re-entry bagi momentum sebelumnya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih atas supportnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan super thanks. Next video saya akan buat mengenai SOP-nya re-entry. Jadi SOP re-entry kemarin ada yang komentar. Nah, ini ada yang komentar di sini. Ini 5 menit saja.
area reentry H1 kok sering kebobolan ya. Ternyata turun ke reentry H4 sering terjadi sering terjadi kebolak-baliknya. Jadi ini Mister 5 menit saja ini dia bercerita bahwa ketika dia masuk reentry di H1 ternyata H1 gagal. Price mencari reentry di H4. Nah, besok saya jelaskan ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah komentar, dan jika ada pertanyaan ataupun masih bingung tentang setup BBMA silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan jawab, dan jika bisa dibuat video saya akan buatkan videonya ya. Mudah-mudahan kita semua profit secara konsisten dengan teknik BBMA ini. Sekali lagi terima kasih, salam profit, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.